adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 13 Oktober 2024, hari Minggu biasa ke-28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya pada masa ini juga, ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudari perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, Injil pada hari ini kira-kira menceritakan tentang apa, Romo? Selamat pagi para pisawan. Kita sudah mendengarkan Injil pada hari ini. Kalau kamu makan enak, ya.
nasi goreng dengan telur. Ya. Waktu itu kamu lapar sekali. Apa yang kamu buat? Saya menyantapnya dengan sangat lahap. Dihabiskan enggak? pastinya dihabiskan. Total. Total. Nah, demikian pula hidup. Harus dinikmati secara total. Ya. Dalam pembicaraan Injil pada hari ini ada dialog antara seorang yang sudah melaksanakan hukum Taurat. Dia tahu ya, bagaimana dia memberikan perhatian kepada 3 dekaloh ya, yang untuk Tuhan dan 7 untuk manusia. Dan dia masih merasa kurang. Dan Yesus mengingatkan kepada orang itu. Katanya apa? Pergilah, jualah segala milikmu, bagikan, dan kamu ikut aku. Gak jadi deh. Ya, itulah keterikatan kita kepada dunia. Ya. Maka lalu dalam peristiwa Yesus dicobai di padang gurun ada 3 tahta kekuasaan, harta dalam bentuk uang, ya, wanita, nafsu pribadi. Nah, inilah yang perlu dikikis. Tapi ternyata yang berat adalah harta. Ya. Karena itu memang dalam kehidupan kita orang mencuri, korupsi itu merupakan sebuah perjuangan di dalam hidup. Karena itu setiap orang yang mau mengikuti Kristus dia harus total. Tapi justru itulah percobaannya. Ya. Ketika kita menjadi seorang imam, apa yang Tuhan beri? Kepercayaan masyarakat. Diberikan kuasa. Ya. Diberikan juga harta, mengelola harta. Juga boleh mengembangkan inspirasi-inspirasi yang positif. Tapi kadang-kadang kita kebablasan. Kita lekat baik dengan kekuasaan, dengan harta atau uang itu, dan juga dengan ambisi-ambisi pribadi kita. Dan kita bisa sikut orang lain. Lalu mewartakan kerajaan Allah boleh katakan gagal. Kenapa? Kita mementingkan kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan kemuliaan Tuhan. Maka lalu Yesus sudah mulai dengan para murid yang digodok mereka. Mereka itu digodok. Seperti contoh kecil ya. Panggilan Petrus. Petrus kan juragan. Nelayan, ikan. Uangnya banyak itu. Nah, ditinggalkan. Matius. Pemungut cukai. Duduk-duduk di rumah cukai. Yesus kata, ayo ikut aku. Wah, mikir dia. Tapi dia pergi melepaskan semuanya itu. Demikian pula Yudas. Tapi Yudas kemudian gagal. Nah, dari ke-12 murid tadi, sebetulnya ada sebuah gambaran. 11 yang sukses, 1 gagal. Ya. Yang sukses apa? Taat kepada Yesus, mengikuti apa yang Yesus katakan. Lepas semua, pergi berdua-dua tanpa apa-apa pokoknya. Dan dicukupkan oleh Yesus. Dan buktinya gereja sampai hari ini tahun 2000 itu bukan miskin gereja, itu kaya. Cuma kita manusia-manusianya itu harus lepas bebas. Itulah orang-orang yang sukses dalam melayani Yesus, dalam memuliakan Tuhan. Menumbuh kembangkan karya kasih Tuhan dengan cara melayani orang yang memerlukan bantuan, mungkin curhat, mungkin juga berbentuk materi, berbentuk nilai-nilai moral. Dan juga kadang-kadang memerlukan juga material. Dan pada umumnya mereka yang begitu lepas bebas itu sukses. Namun ada juga yang gagal walaupun mungkin secara material dia punya secara pribadi.
Jadi kesempatan itu bisa disalahgunakan dalam kesempitan, mengeruk keuntungan, jadi mencuri kesempatan untuk mengumpulkan apa yang berbau materi itu. Karena dulu dia pun tidak punya. Lain dengan Petrus yang sudah punya, dia lepas. Kita yang tidak punya itu kita cari. Dan kita rasanya puas. Nah pertanyaannya, apakah dengan memiliki itu aku bahagia atau aku senang? Nah untuk mengikuti Kristus harus ada satu kata. Bahagiakah aku mengikuti Kristus? Maka kebahagiaan itulah yang dibahas dengan pemuda tadi. Pemuda tadi taat kepada hukum Taurat, hanya taat dalam arti ikut aturan. Bukan dengan seluruh jiwa dan hatinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka Yesus minta kepada kita, dalam berkarya itu, kita harus punya hati, memberi hati, dan juga hati-hati. Ya, kenapa? Setiap orang ini, kita termasuk saya, rapuh. Ya, rapuh akan godaan tadi. Kita kalau lihat uang jadi hijau, lupa diri. Dia diberikan kekuasaan, kita langsung petantang-petenteng begitu. Tidak menggunakan bahasa padi, semakin bernas, semakin merunduk. Jarang sekali. Dan Yesus boleh katakan terjun dari atas ke bawah ya. Allah yang jadi manusia bahkan lahir di kandang. Itu sebetulnya mengajarkan kita akan solidaritas Allah. Maka Yesus ingin supaya kita ini juga yang sudah dipilih oleh Yesus itu kaya. Maka sebetulnya orang yang dipanggil mengikuti Kristus itu tidak usah pakai tipu daya. Bekerja, berdoa. Nah, dalam bekerja dan berdoa datang seperti seorang penguasa. Ya, dia katakan, Veni, Vidi, Vici. Ya, aku datang, aku lihat, aku menang. Maka datanglah, lihatlah ladang Tuhan. Ya, jadilah pemenang, artinya apa? Bisa membasmi hama supaya tanam-tanam itu bisa bertumbuh subur. Demikian pula manusia, secara rohani dan jasmani dia tumbuh dan berkembang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk perang. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita diberi tugas hadir dan membawa aura positif dalam kegembiraan. Kita memberikan motivasi kepada orang, mendampingi dengan sukacita, tidak membeda-bedakan. Nah inilah yang Yesus berikan kepada para murid pada awalnya. Dan kita mau sukses atau tidak. Kalau kita mau sukses artinya kita bahagia dalam pelayanan dan pengorbanan. Kalau kita hanya mau senang bisa. Kesempatan itu bisa kita keruk untuk membuat kita kaya. Nanti kalau mati tidak bawa apa-apa. Tetapi orang-orang yang betul melayani dengan sungguh, namanya tetap terpatri. Oh ini pastor bonus. Itulah. Ini yang penting. Tapi kadang-kadang kita lupa. Yang penting aku kaya bukan bonus. Bukan baik. Penting aku kaya, terserah. Cara aku buat gini-gini, sikut sini, sikut sana itu kita lakukan. Juga dengan pakaian yang kita pakai. Ya? Dan ini kita diingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita memberi diri total. Nah seperti tadi ya, ada nasi goreng enak. Santap sampai mertua lewat pun kita nggak lihat. Gitu? Sampai piring kering. Nah itulah pelayanan kita total. Tuhan memberkati, selamat pagi.